Ya, terima kasih pemirsa, Sultan TV Anda masih bersama kami. Kita masih membincang potensi ancaman dan mitigasi varian Omikron dan masih ditemani juga Dr. Meta Melvina, vaksinator In Harmony Clinic dan juga tim advokasi vaksin COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, untuk pemirsa yang mau bertanya sabar dulu ya. Nanti kita buka di segmen ketiga nih karena kita masih akan sedikit membahas juga edukasi, kemudian juga langkah-langkah penting yang kemudian harus kita lakukan ketika misalnya kita terpapar COVID-19 begitu. Nah, Dokter Meta, tadi sempat kita terpotong jeda dulu ya, bagaimana sih kemudian ketika misalnya kita tinggal satu rumah dengan yang positif COVID-19, baik yang mungkin bergejala ringan dan ataupun berat, karena mungkin tidak semua orang juga punya space tempat yang cukup besar di rumahnya. Bagaimana nih, Dok? Oke, jadi kalau seandainya salah satu keluarga Anda ada yang nah, kalau ada yang terkena COVID gitu ya, itu kan sebetulnya akan ditelepon oleh Satgas COVID setempat ya. Bagi orang yang memang isolasinya itu kurang memadai tempatnya, itu pemerintah itu menyediakan tempat isolasi terpusat gitu. Jadi jangan takut kalau seandainya ditelepon sama Satgas COVID, itu bukan artinya itu orang kepo atau mau nangkep Yeah. Anda ke Wisma Atlet gitu ya. Justru itu adalah sebetulnya upaya pemerintah bagaimana menolong Anda dan keluarga supaya nggak semakin banyak gitu kasus COVID-nya gitu. Nah, kalau untuk orang yang memang kamar mandi jadi satu semua, jadi hanya punya satu kamar mandi, itu kan orang sambil mandi sambil buka masker semua, benar nggak? Ya, Betul. jadi nggak bisa, itu bisa pasti spreading di dalam satu rumah itu gitu. Kecuali kamar mandinya bisa terpisah, terus ruangan bisa terpisah, terus ventilasi baik gitu ya. Itu bisa diisolasi mandiri yang semakin meningkat gitu dan spreading yang semakin cepat, itu tidak mungkin kita fasilitasi dalam satu tempat yang terpusat gitu. Saat ini masih bisa, tapi kalau jumlah kasusnya banyak, itu semua orang itu teredukasi bagaimana membuat tempat isolasi sendiri di COVID itu dia harus ditaruh di satu ruangan gitu. Nah, ruangan itu kalau bisa yang punya ventilasi luas gitu ya. Jadi kalau dia buka jendelanya, itu dia virusnya bisa keluar gitu ya. Kemudian kalau bisa HEPA filter ya bagus, bisa kesedot, tapi HEPA filter juga mahal. Anggota keluarga lain itu harus sadar papar dari keluarganya ya kan. Makanya kalau misalnya pemirsa tahu di rumah sakit aja dokter sama perawat aja dalam megang pasien COVID aja mereka pakai APD full kan. Nah, berarti alangkah bagaimana ya kalau misalnya kita punya di rumah punya pasien COVID, punya keluarga COVID, tapi kita nggak pakai APD gitu. Berarti sebetulnya mengerikan gitu karena ancaman untuk terpaparnya besar. Nah, apa sih yang harus kita pakai? Pertama ya, kalau misalnya menyediakan makanan, itu jangan ada tatap muka. Jadi selalu jaga jarak dengan pasien. Jadi nggak boleh misalnya jam makan ya udah deh makannya giliran, tapi sama-sama keluar di meja makan, itu nggak boleh. Jadi anterinlah makanannya di depan pintu gitu. Kemudian tinggalin makanannya yang pasiennya yang ambil makanannya gitu ya. Kemudian tidak ada penggunaan kamar mandi bersama karena saat membuka masker itu adalah saat paling berbahaya gitu. Orang harus menjaga imun sistemnya COVID. Nah, apalagi kalau masih ada yang tanya kita punya keluarga yang kena COVID karena tubuh itu membudi dari hasil vaksinasi. Jadi nggak itu cara kerjanya ya. Jadi harus hati-hati benar dari udaranya yang ada di rumah, kemudian dari barang-barang, pakaiannya kalau bisa itu nggak boleh ngomong merek ya, pakai larut atau pakai
cairan desinfektan lain gitu. Kemudian direndam 10 menit. Nah, baru dikasih ke orang yang di rumah untuk nyuci. Nah, orang yang mencuci juga baiknya pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya. Jadi memang harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh tenaga medis gitu kalau seandainya punya keluarga yang COVID di rumah. Oke, ini harus betul-betul steril dan ini perlu kerjasama antar seluruh anggota keluarga ya dokter ya. Jadi tidak bisa hanya si pasien COVID saja atau misalnya hanya ibunya saja yang kemudian memperhatikan atau hanya ayahnya saja gitu ya dokter ya. Nah dokter, apa kemudian yang menjadi satu hal yang tanda bahwa ketika misalnya kita terpapar COVID nih, kemudian ini tandanya sudah cukup bahaya dan kemudian bisa misalnya ada tanda-tanda kita bisa ke long COVID atau seperti apa sih dok? Sebetulnya untuk kalau misalnya bakal jadi long COVID apa enggak itu nggak bisa diprediksi sih gitu ya. Cuman kalau seandainya jadi tanda bahaya ya kapan kita harus berobat dan pakai oksigen dan masuk rumah sakit gitu, itu kalau saturasi turun gitu. Saturasi orang normal itu ya di atas 93% cut off-nya gitu. Tapi kalau jadi kalau di atas 93 ya itu akan aman gitu kan, masih aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya di bawah 93 aja ke bawah itu udah mulai gitu. Nah, jadi harus ke fasilitas kesehatan ataupun kalau untuk saturasi kita misalnya dicek itu ada 95, 94 gitu, itu kan berarti harus sedikit worry gitu ya. Ini entar lagi mau turun atau mau naik nih gitu. Kalau jadi bisa dipertahankan 96, jadi 94, 95, 96, pakai latihan napas aja udah membaik ya udah gitu kan. Baik gitu. Tapi kalau seandainya jadi 94, 93 lah itu berarti harus sudah ke rumah sakit deh gitu ya, itu udah masuk COVID sedang gitu. Karena walaupun tidak sesak loh gitu, karena pada COVID itu ya, jadi walaupun saturasi turun, kadar oksigen di darah ya. Nah, jadi itu kalau ada kemudian ini masih bisa dengar? Terputus-putus dokter? Sampai mana yang putusnya tadi? Sampai saturasi. Oke. Jadi setiap orang harus punya alat saturasi sendiri di rumah ya supaya bisa mengecek saturasi oksigennya gitu. Gimana suara saya masih jelek atau udah bagus? Sudah bagus nih. Oke. Nah, dokter, hal yang menarik juga mungkin dari sekian mungkin kan pencapaian pencapaian vaksinasi di Indonesia kita perlu apresiasi bersama karena sebetulnya kan menjadi negara yang juga cukup tinggi vaksinasinya ya betul ya. Nah, tapi apakah masyarakat di luar sana juga sudah cukup aware dan juga sudah cukup sadar nih untuk kemudian melakukan vaksinasi pada saat ini atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita melihat rate ini kalau suara saya tiba-tiba hilang, tolong di-cut aja biar saya bisa ulang lagi ya. Gitu. Karena supaya ini kan informasinya sampai gitu ya. Nah, untuk vaksinasi sendiri di Indonesia ini total yang sudah fully vaccinated sampai dosis kedua itu ada 44,3%. Gitu. Jadi belum semua orang tervaksinasi. Padahal untuk mencapai herd immunity itu dibutuhkan sekitar 80% dari populasi yang sudah punya antibodi di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bilang negara kita ini sangat tinggi jumlah persentase vaksinasinya sebetulnya enggak, gitu. Yang divaksininya banyak, iya, gitu. Jadi untuk mencapai kan sama-sama vaksin sama-sama ada ya di dunia itu adanya tuh barengan, gitu kan, ya. Nah. Untuk mencapai jumlah yang sekian banyak dalam jangka waktu yang sama itu Indonesia cepat karena kita punya masyarakat banyak banget yang divaksininya banyak banget gitu kan. Jadi total berapa ratus juta orang yang divaksin itu
itu tercapai dalam waktu sekian lama itu banyak dibandingkan negara-negara lain. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia sendiri yang divaksinasinya itu baru 44,3% yang sampai dosis kedua gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya di Amerika itu 63% dari populasinya sudah vaksinasi kedua, 63%, berarti beda 20% ya. Yeah. Nah, tapi kita tahu kan Amerika sekarang lagi heboh banget gitu ya. Kayaknya hampir, wah banyak banget gitu orang kena COVID gitu sih. Membludak sekali gitu COVID di sana gitu. Ya, negara-negara yang tinggi angka vaksinasinya itu yang 79% ke atas ya. Itu Jepang, Prancis, Italia. Itu pun di Eropa kasusnya juga meningkat kan. Gitu ya. Jadi apalagi kita yang 44,3% gitu, itu harus lebih hati-hati. Ya. Terus kemudian ini ada data kemarin saya lihat juga itu 71% orang yang sudah jadi salah, bukan gitu, kebalik. Dari kasus-kasus Omikron ini yang sudah terkonfirmasi gitu ya. Nah, mereka itu 71% dari mereka itu sudah vaksin. Jadi kena Omikron gitu. Jadi 71% orang yang udah divaksin masih bisa kena kan. Gitu. Cuman gejalanya mungkin ringan. Apalagi berarti kalau bukan berarti kalau gitu nggak perlu vaksin dong, masih bisa kena COVID gitu ya. Enggak lah gitu, vaksinasi itu bukannya perpayung, sepretan basah-basah gitu ya, sepatunya juga basah gitu, tapi seenggaknya kepala kita sama badan kita nggak basah, dan nggak gitu kan, lumayan kan. Nah, begitulah juga dengan vaksinasi. Bukan berarti kita dengan divaksin itu bebas gitu ya dari ancaman penyakit, tapi ya, terputus-putus dokter. Itu penyakit yang kena itu pasti ya ya. Oke, dokter, nanti kita akan coba kembali terhubung. Ada sedikit kendala. Pemirsa tetap bersama kami ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan masih membincang soal bahaya Omikron dan juga COVID bersama dengan Dr. Meta Melvina. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini.